Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Anissa Rama sebagai presenter pada video kali ini. NIM saya adalah 400406256300034 dari Teknik Listrik Industri kelas reguler B Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait adanya tugas dari Bapak dosen pengampu Insinyur Saiful Manan, Magister Teknik dengan mata kuliah Medan Elektromagnetik. Materi yang akan dibahas kali ini adalah muatan listrik. Dari kita semua tidak ada yang tidak menggunakan listrik. Listrik sangatlah penting. Bahkan di keseharian kita, hampir semua teknologi yang kita gunakan menggunakan listrik. Nah, teman-teman tahu nggak sih listrik itu apa ya? Listrik itu secara simpelnya adalah gerakan elektron. Yap, pergerakan elektron. Nah, listrik ini dinyatakan bahwa listrik adalah energi yang tidak dapat dimusnahkan dan merupakan energi yang paling mudah dikonversikan. Listrik dihasilkan dari atom-atom yang melepaskan elektron. Pergerakan elektron ini yang memunculkan energi listrik. Atom memiliki inti yang terdiri dari proton atau muatan positif dan juga neutron, yaitu tidak bermuatan, yang mana inti ini dikelilingi oleh elektron alias muatan negatif pada kulit-kulitnya. Pada atom yang netral, jumlah proton adalah sama dengan jumlah elektron. Jika kehilangan elektron akan menjadi ion positif dan akan menjadi ion negatif apabila mendapat atau menangkap elektron. Nah, muatan-muatan atom ini memiliki sifat fundamental loh, yaitu apabila muatannya sejenis, maka akan menimbulkan gaya saling tolak-menolak. Sebaliknya, apabila muatannya adalah berlawanan, maka akan menimbulkan gaya tarik-menarik. Selanjutnya kita akan mengenal hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah hukum yang menyatakan bahwa gaya listrik antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Pada rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya akan sangat besar jika muatan besar dan jaraknya dekat, tetapi gaya akan sangat sedikit atau melemah apabila jaraknya diperbesar. Mengenal polaritas atau induksi elektrostatik, polarisasi terjadi ketika sebuah benda netral didekatkan pada benda bermuatan. Muatan di dalam benda netral akan bergeser, sisi dekat menjadi muatan berlawanan dengan benda yang mendekat, sedangkan sisi jauh bermuatan sama atau sejenis. Polarisasi dapat terjadi di mana saja elektron ketika elektron bebas bergerak. Mendengar sedikit penjelasan tentang kelistrikan yang sudah saya sampaikan, selanjutnya kita akan menemui istilah medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan oleh muatan terhadap ruang di sekitarnya. Setiap muatan akan menciptakan medan dan muatan yang lain yang diletakkan di daerah itu akan mengalami gaya sesuai rumus, yaitu F sama dengan Q dikali E, atau gaya sama dengan muatan dikali gaya gerak listrik. Rumus matematisnya dari hukum Coulomb yaitu ini dia. Kita mengenal garis medan listrik, prinsip superposisi, dipol dan dipol terinduksi, pengisian lewat induksi. Garis medan listrik digunakan untuk memvisualisasikan arah dan kekuatan medan. Garis selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Semakin rapat garis, makin besar intensitas medan. Walaupun garis medan bukan sesuatu yang nyata, diagram akan mempermudah kita memahami bagaimana muatan berinteraksi di ruang. Nah, prinsip superposisi menyatakan bahwa jika ada banyak muatan, medan listrik total pada suatu titik adalah hasil penjumlahan vektor dari semua medan yang ditimbulkan masing-masing muatan dengan rumus E total sama dengan sigma EI, atau gaya gerak listrik total sama dengan sigma gaya gerak listrik dikali arus. Dipol dan dipol terinduksi. Dipol listrik adalah sistem dua muatan berlawanan yang dipisahkan jarak kecil dengan momen dipol P sama dengan Q kali D. Dalam medan eksternal, dipol akan mengalami gaya dan torsi sehingga cenderung sejajar atau paralel dengan medan. Selagi dipol tetap, ada medan listrik luar memisahkan sedikit muatan positif dan negatif di dalamnya. Hal ini menjelaskan mengapa benda netral bisa tetap tertarik
ke benda yang bermuatan. Selanjutnya adalah pengisian lewat induksi. Ketika benda bermuatan didekatkan ke benda yang bersifat netral, distribusi muatan dalam benda netral akan bergeser. Sisi terdekat akan bermuatan lawan, sedangkan sisi jauh akan bermuatan sejenis. Akibatnya, meskipun benda netral secara total tidak berubah, ia akan tetap mengalami gaya tarik ke benda bermuatan. Inilah prinsip dasar induksi listrik yang juga dipakai dalam proses pengisian lewat induksi. Berdasarkan informasi yang sudah saya paparkan terkait asal-muasal listrik, sampai medan listrik dan juga induksi listrik, sudah pastinya teman-teman merasa menjadi lebih dekat dan lebih tahu tentang listrik. Saya harapkan informasi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang baru dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan oh iya, jangan lupa electricity is one of the most important thing in our daily life as if it's in industrial. That's why it is a big sector to be learned and empowered our human resources. That's all for me. Terima kasih.